Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas video penyelesaian soal UKK tahun 2020. Mengacu kepada soal yang sudah dikeluarkan, kita akan membahas khusus soal yang paket 2. Di soal di sini sudah ditentukan spesifikasi, tapi kita langsung lanjut kepada proses konfigurasi. Di sini pada proses konfigurasi di sini ada disuruh yang pertama adalah Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ESP. Untuk langkah awal kita akan melakukan konfigurasi Ether 1. Pastikan dulu mikrotiknya sudah disambungkan Ether 1-nya ke koneksi ESP. Adapun langkah konfigurasinya bisa dilakukan melalui menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya sudah ada aplikasi Winbox dan kondisi laptop saya tersambung pada mikrotik pada interface 2. Langkah pertama, kita jalankan Winbox. Kemudian kita pilih pada bagian Night Board. Maka mikrotik yang tersambung ke kita langsung terdeteksi pada bagian bawah. Kita klik pada MAC address-nya. Kemudian kita pilih Connect. Secara bawaan, loginnya admin, passwordnya itu dikosongin aja. Nah, setelah kita klik Connect, kita sudah masuk ke dalam halaman konfigurasi mikrotik. Langkah pertama adalah kita melakukan konfigurasi IP. Ada pada menu IP, kemudian address. Kita plus. Untuk IP-nya kita berikan sesuai dengan ISP. ISP sudah memberikan ring IP-nya seperti ini. Nah, ini ring IP. Pada posisi ujung kita bisa memberikan sesuai dengan nomor absen masing-masing. Di sini saya ambil 45, kemudian kita slash 24. Jadi yang angka 45 ini gunakan nomor urut absen masing-masing. Pada interface kita pilih Ether 1 sesuai dengan diinstruksikan di soal. Kita play, kemudian kita okekan. Setelah kita melakukan pemberian IP, kemudian yang kedua kita akan melakukan konfigurasi gateway. Gateway itu ada di menu IP, kemudian routers. Kita klik, kita tambahkan. Nah, di bagian gateway, kita klik, tambahkan gateway-nya adalah IP modem itu 192, 168, 254, 254. Untuk gateway sendiri tidak perlu menggunakan slash, jadi cukup seperti ini aja. Kalau sudah, kita play. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pemberian DNS. DNS ada pada menu IP, DNS. DNS juga bisa kita gunakan IP daripada modem 192, 168, 254.254. Kemudian kita checklist allow remote request supaya nanti mikrotik kita juga berfungsi sebagai DNS server. Kita play, kita okekan. Nah, tahapan konfigurasi yang tadi sudah kita laksanakan, selanjutnya kita melakukan uji coba konfigurasi. Kita tes, pertama kita tes ping ke IP modem terlebih dahulu. Ping 92.168.254.254. Enter. Oke. Kita tes ping ke IP modemnya jalan. Kemudian kita uji coba untuk DNS-nya apakah sudah berfungsi atau belum. Kita tes ping ke Google. Ping google.com. Oke, proses ping ke Google pun sudah berjalan. Sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi pada poin A dan poin B. Kemudian dilanjut ke WLAN sampai ke konfigurasi hotspot. Ya, sampai konfigurasi hotspot. Jadi kita akan konfigurasi sampai di sini.
Baik, kembali kepada langkah awal, kita harus masuk ke dalam pengaturan mikrotik dulu. Jadi kita jalankan lagi aplikasi Winbox-nya. Sarankan. Oke, sudah muncul. Kita klik di sini. Kemudian kita connect. Kita masuk ke menu interface. Kemudian kita tambahkan, kita pilih VLAN. Ya, kita tambahkan, kita pilih VLAN. VLAN yang pertama sesuai dengan soal itu name-nya siswa, ID-nya 10. Name-nya siswa. Kemudian VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya mengacu kepada Ether 2. Sudah, kita play. Kemudian disuruh tambahkan VLAN yang kedua. Kita tambahkan VLAN. VLAN yang kedua disuruh beri namakan guru. Kemudian VLAN ID-nya 20. Sesuaikan VLAN ID-nya 20. Internya Etherface 2. Kita okekan. Maka penambahan VLAN di sini sudah kita lakukan. Ada VLAN guru dan ada VLAN siswa. Untuk pemberian IP itu ada di menu IP address. IP address. Ya. Kita plus. Kita pilih VLAN siswa dulu sebagai VLAN 1. Untuk VLAN siswa itu diberikan IP 192.168.10.1/24 ya, sesuai dengan soal. Ini VLAN 1 192.168.40.1/24. Nah, kalau sudah kita play. Kemudian disuruh berikan lagi untuk VLAN 2. VLAN 2 itu VLAN guru. Itu IP-nya ini. Kita berikan, kita plus VLAN guru. Saksi 192.168.60.1/24. Ini sesuai dengan instruksi yang diberikan di soal. Jadi ini kita sudah melakukan pemberian IP untuk VLAN guru dan VLAN siswa. Untuk konfigurasi DHCP ada menu IP DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup. Kita pilih Ether siswa dulu sebagai VLAN 1. Kita next. Ini sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Kita next lagi. Gateway-nya kita biarkan juga. Nah, di sini posisi pool-nya tadi ditentukan terhitung dari 10 sampai 50. Oke, kita mulai dari 10, di sini ujungnya sampai 50. Kalau sudah, kita next. Nah, untuk DNS server sendiri di sini secara otomatis keluar IP daripada modem. Kita next. Oke, selesai. Kita DHCP setup lagi. Kita pilih yang guru, kita next-kan. Kemudian di sini 60 sesuai dengan konfigurasi di interface tadi. Ini gateway-nya juga keluar otomatis. Nah, di sini sesuai dengan instruksi disuruh berikan pool-nya dari 10 sampai 50. Kita berikan sampai 50, kemudian kita next. Nah, ini juga bisa kita ganti jadi 60.1. Nah, ini kita next lagi. Next. Nah, maka di sini sudah ada 2 DHCP server. Ya, tahap selanjutnya kita masuk ke konfigurasi WLAN. Untuk konfigurasi WLAN sendiri itu terletak pada menu wireless. Nah, di sini ada WLAN. Untuk konfigurasinya kita double klik dulu. Kemudian kita pilih pada tab wireless ya. Pada tab wireless. Di posisi mode di sini kita ganti sebagai AP bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti jadi UKK nomor absen. Karena saya nggak punya nomor absen, jadi saya gunakan nomor 45, maka jadinya UKK 45. Nah, kalau sudah, ini kita apply. Kita okekan checklist di sini supaya dia aktif.
Setelah kita checklist, posisi WLAN-nya sudah aktif dan seharusnya sudah memancarkan sinyal seperti yang kita konfigurasi tadi. Kemudian disuruh berikan IP di sini. Untuk WLAN gunakan IP 20.1/24. Oke, sekarang kita berikan IP address kita plus 192.168.20.1/24. Kita pilih ke posisi WLAN ya 21. Kalau sudah kita play, oke kan. Maka konfigurasi IP untuk WLAN juga sudah kita berikan. Selanjutnya untuk hotspot sendiri ada pada menu IP, kemudian hotspot. Kemudian kita pilih hotspot setup. Interface-nya sesuai instruksi WLAN 1, kita next. Ini langsung muncul sesuai konfigurasi IP tadi, kita next lagi. Nah, untuk pool-nya di sini ditentukan panjang pool tadi, tentukan di soal ada terhitung dari 10 sampai 50 ujungnya. Jadi di sini kita rubah jadi 10 ujungnya 50. Kalau sudah ini kita next kan. Nah, ini sertifikatnya kita tidak punya, kita next kan. Ini kita next aja. Nah, DNS name-nya itu sesuai dengan yang diperintahkan, ini dia. Jadi ada portal smk.sch.id. Oke, kita gunakan portal smk.sch.id. Sesuai dengan ini. Kalau sudah ini kita next-kan lagi. Nah, untuk passwordnya itu di soal disuruh berikan 1 sampai 8. Jadi kita bisa gunakan 1 sampai 8. Username-nya admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita selesaikan, kita next. Nah, ini proses konfigurasi WLAN hotspot-nya juga sudah selesai. Jadi berdasarkan soal kita sudah menyelesaikan konfigurasi sampai dengan tahap ini. Sekarang kita melakukan uji coba wireless melalui smartphone. Apakah sudah berjalan atau belum hotspot sesuai yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Di sini karena tidak muncul halaman login, maka langsung kita akses ke alamat loginnya menggunakan alamat yang sudah saya setting. Nah, ternyata muncul halaman login, ini menunjukkan bahwa proses sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan login, yaitu menambahkan setidaknya ada tulisan selamat datang di hotspot SMK. Kita jalankan Winbox. Jadi kita konikan lagi. Kemudian kita pilih menu file. Nah, di sini kita cari file yang bernama login.html. Jadi kita cari dulu file yang di bawah posisi hotspot. Nah, ini dia. File bernama login.html. Kemudian kita copy. Kita letakkan ke layar boleh. Kita pastekan. Nah, file ini kita edit. Untuk editnya kita bisa menggunakan Notepad. Atau kebetulan di sini saya ada Notepad++, saya gunakan Notepad++. Sebetulnya diedit dengan Notepad biasa juga bisa. Ini saya edit dengan Notepad++. Kita cari pada bagian atas. Itu kita tandai bagian atas adalah keterangannya ada tabel di sini. Tabel. Jadi kita letakkan posisi seperti ini di atas tabel. Kita berikan sesuai dengan di sini, selamat datang di hotspot SMK. Oke. Selamat datang di hotspot SMK Negeri 1 Blok Super. Nah, setelah ini kita save. Kita tutup. Maka file ini kita masukkan kembali ke dalam mikrotik kita. Pertama kita copy dulu. Nah, file yang login yang udah ada di sini kita hapus dulu. Hapus. Nah,
Kemudian kita masukkan yang tadi dengan menekan tombol pas. Lihat. Nah, ini dia. Nah, ini berada di luar folder hotspot, maka di sini ini kita bisa geser. Geser posisinya pas di bawah hotspot. Tinggal letaknya di bawah hotspot. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita lakukan uji coba. Kita akan masuk ke tahap pembuatan password. Ini kita buka Winbox, kita connect lagi, karena udah terdisconnect tadi. Sekarang kita connect. Nah, untuk pembuatan user hotspot, di menu IP, hotspot, kemudian di bagian user. Untuk pembatasan akses, kita harus buat user profile-nya dulu. Kita plus, maka ini kita kasih nama kepala sekolah. Nah, di rate limit RxTX disinilah kita tentukan. Seperti tadi disuruh 512K per 512K. Artinya upload downloadnya kita berikan 512 kilobyte. Oke, kemudian kita play, kita okekan. Kemudian yang kedua disuruh buat untuk user guru. Guru kecepatannya 256 kilobit per second. Kita buat dulu profilnya. Guru. Kemudian kecepatannya 256 K per 256K. Kita play, kita okekan lagi. Kemudian yang ketiga disuruh buat siswa dengan kecepatan 128. Hapus lagi 128K per 128K. Ini kita kasih nama siswa. Kita okekan. Pertama kita masuk ke user. Kita buat username-nya kepala sekolah, passwordnya 123, profilnya kepala sekolah. Nah, nanti kecepatannya akan diatur di profile. Di sini ya, kepala sekolah, profilnya kepala sekolah. Kita oke. Kemudian kita buat akun yang kedua, itu guru. Passwordnya 456, profilnya guru. Kita apply, kita oke. Selanjutnya ke password siswa. Passwordnya 789. Itu siswa. Kita okekan. Kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada mikrotik yang kedua. Namun sebelum kita pindah ke mikrotik yang kedua, kita perlu memberikan izin akses ke internet untuk konfigurasi VLAN 1 dan VLAN 2. Adapun cara memberi izin akses, ini pertama kita akses dulu ke mikrotik utama yang sudah kita set sebelumnya. Di sini kita pilih di menu IP, firewall, kemudian di bagian NAT, tambah, kemudian source address 192.168.40.0/24. Kemudian kita klik di bagian tab action, kita pilih masquerade, kemudian kita okekan.
Sekarang kita tambahkan satu lagi yang untuk izin akses jaringan VLAN 2, yaitu jaringan guru. Di sini di general kita pilih lagi 192.168.60.0/24. Di tab action kita pilih masquerade, kita okekan. Nah, di sini sudah ada dua-dua, maka seharusnya ini nanti pada klien akan dapat tersambung ke internet. Maka untuk konfigurasi mikrotik kedua, sekarang kita akan berpindah kepada mikrotik kedua, di mana dari mikrotik pertama ini akan dihubungkan dari interface 2 dan ke interface 1 pada mikrotik kedua. Sekarang kita berpindah dulu. Nah, ini posisinya pada laptop saya sudah tersambung ke mikrotik yang kedua. Di sini belum ada konfigurasi, masih 0. Nah, pada mikrotik yang kedua ini saya menghubungkan pada interface kelima untuk konfigurasi dulu. Oke, kita klik lagi, kita connect. Ya. Oke, kita berhasil. Nah, agar nanti semua port bisa saling terhubung, maka pertama-tama kita buatkan bridge-nya dulu. Di menu bridge, kemudian kita plus. Ini namanya terserah, boleh seperti ini, nggak usah dirubah, diokekan saja. Kemudian kita pilih portnya. Port yang akan disambung nanti berarti Ether 1, kita okekan. Kemudian kita tambah Ether 2, tambah lagi Ether 3, kemudian Ether 4. Nah, jadi ada 4 buah, jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 nanti harus bisa saling terhubung. Nah, setelah posisi bridge, sekarang kita pindah ke posisi switch. Pada switch di sini kita pilih dulu pada posisi VLAN. Nah, sekarang kita tambahkan yang pertama switch 1, kemudian VLAN ID-nya untuk yang guru, untuk yang siswa itu VLAN ID-nya 10. Oke, sekarang kita gunakan VLAN ID-nya 10. Portnya, pertama port terangnya Ether 1, kemudian untuk kliennya tersambung di port 2 dan port 3 sesuai di soal, di sini diinstruksikan. Ini port 2 dan 3 masih tersambung ke VLAN 1. Oke, VLAN 1 ID-nya 10, kita okekan. Kemudian kita tambah untuk VLAN 2. VLAN 2 ID-nya disuruh beri di sini 20. Untuk VLAN 2 itu tersambung ke port 4. Maka di sini kita berikan 20, port terangnya 1, kemudian port keluarnya 4. Kita okekan. Selanjutnya kita bergeser kepada menu port. Di Ether 1 mohon maaf, kita reconnect lagi. Nah, di sini pada port di Ether 1, di sini kita fungsikan sebagai port yang tersambung ke mikrotik pertama. Di sini VLAN modenya kita pilih secure. Karena dia port terang, maka di sini kita pilih add if missing. Ini ya. Kita pilih add if missing. Kalau sudah, kita okekan. Kemudian untuk Ether 2 itu difungsikan sebagai keluarannya, itu kita pilih secure. Sini always strip. VLAN ID-nya karena port 2 digunakan kepada VLAN 1 sesuai dengan soal di sini. VLAN 1, maka ID-nya 10. Oke, kita gunakan di sini ID-nya 10.
Kemudian di Ether 3 juga sama. Di sini kita klikkan secure. Di sini always strip. VLAN ID-nya juga 10 karena dia masih terhubung kepada VLAN 1. Kemudian di interface 4 di sini modenya secure. Kemudian di sini always strip. Kemudian untuk ini VLAN ID-nya 20 karena ini difungsikan sebagai VLAN ID guru. Nah, tahap selanjutnya kita adalah proses untuk melakukan uji coba. Untuk siswa, port 2 atau 3, kemudian untuk guru ada pada port 4. Oke, ini sekarang saya pindahkan ke port 2 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi apakah dia menemukan konfigurasi IP sesuai dengan yang sudah kita setting di port 2 VLAN. Oke, kita enablekan. Oke, ini dia terkoneksi. Kita lihat IP-nya berapa dapat. Oke, ini sesuai untuk konfigurasi siswa. Dimana konfigurasi siswa ringnya 40, poolnya dari 10 sampai 50, ini dapat 11. Ini pada interface 2. Sekarang kita pindahkan kabel ke interface 4. Sekarang kita tes khusus yang untuk guru. Oke, kita pindahkan ke interface 4. Sekarang kita request IP-nya. Kita matikan dulu. Sekarang kita hidupkan kembali. Oke, terkoneksi. Kita lihat IP-nya berapa. Nah, ini terdapat. Nah, berarti untuk proses konfigurasi VLAN pada tahap ini sudah selesai. Sekian pembahasan kita untuk soal KK tahun 2020 paket 2. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.